sejak mula telah menitipkan satu pitutur yang tidak disampaikan dengan suara lantang, tidak pula diwariskan melalui tulisan yang mudah dibaca, sebab mereka memahami bahwa tidak semua ilmu aman bila disentuh oleh pikiran yang tergesa, tidak semua kebenaran selamat bila dikejar oleh keinginan yang belum jinak, dan tidak semua jalan boleh dilalui oleh manusia yang masih ingin cepat sampai. Ada laku yang justru baru membuka dirinya ketika seseorang bersedia berhenti, menepi, dan merendahkan langkahnya di hadapan hidup. Di dalam kesunyian itulah, ketika dunia mulai mereda, ketika suara ambisi perlahan melemah, ketika keinginan tidak lagi mendesak untuk dipenuhi, leluhur Jawa mengenal satu jalan yang dianggap paling halus sekaligus paling berat, sebuah tirakat yang tidak terlihat oleh mata, tidak dapat diukur oleh raga, namun perlahan mengolah seluruh isi batin manusia. Laku itu disebut puasa batin, sebuah jalan sunyi yang tidak mengosongkan perut, tetapi mengendapkan rasa. Di zaman kini, manusia terbiasa menjalani puasa raga demi tujuan yang jelas dan kasat mata, demi kesehatan, demi bentuk tubuh, demi pencapaian yang bisa dihitung dan dipamerkan. Namun, jarang yang berani menapaki puasa batin, karena puasa batin tidak menawarkan hasil yang cepat, tidak menjanjikan pengakuan, dan tidak memberi tepuk tangan. Ia justru perlahan mengikis keakuan, melunakkan ego, dan membuat seseorang semakin tidak menonjol di hadapan dunia, tetapi semakin hadir di hadapan Gusti. Para pini sepuh Jawa memahami, selama batin masih ramai oleh tuntutan, selama hati masih penuh perbandingan, selama jiwa masih sibuk mencari pembenaran, maka sejauh apapun seseorang melangkah, ia tidak akan pernah benar-benar sampai, sebab yang menghalangi bukan jarak di luar sana, melainkan kegaduhan di dalam dirinya sendiri, dan puasa batin hadir sebagai jalan untuk merapikan kegaduhan itu, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran. Di dalam laku puasa batin, manusia diajak belajar eling, bukan sekadar ingat, tetapi sadar sepenuhnya akan niat, gerak, dan getar halus yang muncul di dalam dada, sekaligus diajak waspada, bukan dalam arti curiga, melainkan jaga rasa, agar tidak tergelincir oleh keinginan-keinginan halus yang sering menyamar sebagai kebaikan. Dari sanalah lahir sikap narimo, bukan pasrah tanpa daya, melainkan menerima hidup dengan kejernihan, tanpa melawan